Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di channel Mang Adun. Oke, dari kemarin kita udah sempet bahas soal GCP, pelajaran atau pendidikan yang terus disampaikan biar kita sama-sama belajar GCP itu seperti apa, dan itu sih menurut gue sangat wajar ya. Banyak orang yang mungkin berpikir itu GCP berlebihan. Ada dari dulu sebenarnya, itu sampai dulu juga beberapa bulan yang lalu ada sampai bahkan istilah perang GCP, ya kan? Padahal GCP yang diajukan atau yang kita tahu yaitu $314159 itu malahan lebih rendah loh ketimbang GCP Eropa yang $500.000 dan GCP Amerika yang nyampe $1 juta. Tuh, itu pembahasan udah lama, mungkin pioners yang udah lama paham ya. Waktu itu Mang Adun juga udah pernah membuatkan videonya gitu. Itu 314159 itu GCP yang bisa dikatakan terendah, tapi kok kenapa Mang bisa kuat gitu? Maksudnya kok yang timbul tuh $314159 bukan yang $500.000 atau $1 juta yang dari Amerika? Karena komunitas GCP $314159 itu banyak yang mengadopsi, yaitu istilahnya ya, atau banyak yang menggunakan itu ya, karena kan cuman Eropa kita tahu banyak memang gitu kan pioner, cuman kan masih kalah sama yang di Cina ya. Itu kenapa GCP 314159 itu bisa kuat banget ya, karena komunitas GCP-nya itu luar biasa itu. Oke, nah dari variasi GCP yang sebegitu banyak ya, ini gue kemarin juga pas banget ada sedikit pembahasan dari udah lama ya kita nggak ke cek People, kebenaran ini lewat di beranda Facebook ya. Jadi aduh, ini kok kata gue ngepas banget gitu dengan apa yang kemarin di video juga ya, yang tahu ikut komentar ngobrol-ngobrol bareng Mang Adun. Seru itu. Karena apa? Ya wajar ya. Wajar kalau misalkan ada perbedaan pendapat ya, tapi kita tetap sama pioners gitu loh. Makanya Mang Adun bisa memaklumi lah. Mungkin kalau yang belum mengerti GCP itu seperti apa, yaitu ya dicek aja di channel Mang Adun, juga banyak banget pembahasan soal GCP biar kita tuh bisa paham gitu loh, terbentuknya GCP seperti apa, bagaimana caranya, udah sering banget dibahas gitu kan. Nah, yang kali ini kita baca sama-sama dari People ya. Kangen sebenarnya People dari dulu tuh udah lama banget gak Mang Adun bawa ke sini ya. Ini padahal disebutnya platform yang awal-awal Mang Adun ngonten Network lah, bisa dikatakan seperti itu. Oke, apa kata People? Kita semua mengakui bahwa pendapat tentang harga Pi dapat bervariasi ya, beda-beda lah gitu. Tetapi pasti untuk dipahami, tetapi penting untuk dipahami bahwa tidak semua harga dapat mengarah pada keberhasilan. Jelas ya itu ya. Jadi mau yang katanya $1 kayak $10 atau berapa, itu nggak ada yang ngejamin gitu loh bahwasanya harga segitu itu berhasil. Misalkan gitu kan, kita udah tahu GCP 314159 ini udah kuat. Kenapa disebut kuat ya? Karena sudah banyak yang mengadopsi Vietnam, banyak yang melakukan transaksi gitu kan, video-video, bahkan ya memang
YouTuber kenapa ngangkat harga segitu? Itu sama, kita tidak secara langsung mempromosikan loh. Oh ini, oh iya benar, di Afrika menggunakan harga GCP, di Vietnam di mana-mana menggunakan harga GCP 314159 gitu kan. Karena banyak digunakan, bukan berarti mengada-ada. Wong itu adanya memang gitu loh. Videonya real gitu kan, transaksinya real, itu jelas gitu. Nah terus adanya perbedaan seperti, sebentar ya, kayaknya udah mengadun ambilkan, ada di Edikabas ya kalau tidak salah. Sebentar, mana ya Edikabas. Nah di sini Edikabas ya, kita coba baca. Sama ini juga Edikabas ya. Nih, kita bisa baca sama-sama di sini. Kata Edikabas, lihatlah transaksi yang dilakukan dengan Pi, tarifnya lebih masuk akal dan lebih masuk akal bagi mereka yang menawarkan layanan. Ini mungkin merupakan kerugian besar bagi mereka yang mengeluarkan sumber daya untuk mewujudkannya. Jadi menerima 500 Pi jauh lebih baik daripada menerima 0,0023 Pi. Nah, maksudnya mungkin kerugian besar tuh bagi mereka yang mengeluarkan tuh ya yang bayar gitu kan. Tuh. Tapi itu lebih baik katanya, mungkin gitu. Nah, ini membagikan tweet dari DAO World ya. Kita juga bisa sama-sama baca di sini. Ada pembahasan sedikit yang cukup masuk dengan apa yang disampaikan oleh People. Itu kan. Rekrutmen 10 peserta untuk perjalanan 4 malam 6 hari ya, ketiga gitu kan. Pi ke mana itu, Kirgistan telah ditutup. Oh jadi ada 10 peserta ya untuk perjalanan 4 malam 6 hari katanya. Itu saya ingin menegaskan kembali bahwa kali ini semua pembayaran termasuk penerbangan, akomodasi, layanan perjalanan dan makanan akan dilakukan menggunakan Pi dengan tarif 500 Pi untuk keseluruhan paket. Jelas ya, ini udah ditutup, udah deal tuh kan. Kami berencana untuk terus memperluas peluang perjalanan ini di masa mendatang dan kami sangat menghargai dukungan Anda. Nah, jadi memperluas itu dalam artian ya terus melakukan transaksi semacam ini gitu, walaupun dengan harga 500 Pi. Oke. Nah, lanjut ya. Meskipun 99% pioners kami dengan sepenuh hati mendukung peristiwa bersejarah yang monumental ini, masih ada kekhawatiran dari 1% sisanya. Kekhawatiran utamanya adalah 500 Pi mungkin terlalu mahal. Ini apa namanya, DAO World ya tadi kalau tidak salah nih. Ini sampai mengatakan tuh 99% pioner kami dengan sepenuh hati mendukung 500 Pi itu. Ya tidak masalah, memang silahkan saja. Itu menurut apa namanya, ya rekrutmen tadi yang 10 orang tadi ya. Tapi silahkan. Karena apa? Wong Sultan mungkin yang bayar 500 Pi itu, siapa tahu Pi-nya puluhan ribu gitu kan. Jadi dianggapnya 500 gak ada apa-apanya gitu kan. Cuman kan bagi pioners yang baru gitu kan, jangan coba-coba gitu, yang cuman pace-nya baru 100-200 ya nggak nyampe. Terus kita diajarkan untuk menghargai Pi, satu Pi itu berharga gitu loh. Nah ini kita lanjut ya. Kita geser dulu untuk mana itu, untuk mengatasi hal ini ya. Kita lanjut. Nah, untuk mengatasi hal ini, izinkan saya menjelaskan bahwa biaya per orang termasuk tiket penerbangan adalah sekitar berapa itu? 1.800 US dollar atau lebih. Jadi untuk 10 orang totalnya sekitar
18.000 US dollar. Agen perjalanan Luna akan menanggung biaya ini di muka dan Anda akan melakukan pembayaran menggunakan Bitcoin. Nah, jadi ada investor mungkin ya gitu loh yang berani dana talang lah ibaratnya gitu. Misalkan 10 orang pioners nih, Mang, misalkan gue punya nih gitu kan, oke lah gue setuju 500 pi gitu, yang penting gue bisa nyampe ke Papua misalkan gitu ya, kalau kayak kita mah gitu. Ya udah, nggak apa-apa, dananya gue bayar di muka tuh, sini pi-nya. Nah, kayak gitu ya contoh. Namun pembayaran pi ini tidak akan menutupi seluruh biaya operasional perusahaan katanya. Sewa, rabor, penggajian, makanan, gas dan lain-lain. Sebagian besar masih akan ditanggung oleh CEO katanya. Bahkan di Korea Selatan, di mana perdagangan pi cukup aktif, tidak mudah bagi pemilik usaha kecil dan menengah untuk menghasilkan lebih dari 10.000 US dollar dalam satu transaksi. Seiring dengan kenaikan harga barang atau jasa selama fase main tertutup, risikonya juga meningkat. Nah, katanya seperti itulah ya di Korea tuh, dimana perdagangan pi cukup aktif itu ya, transaksi banyak dilakukan. Jadi sampai yang namanya itu pemilik usaha kecil dan menengah itu buat dapat 10.000 dolar ya, seperti yang kemarin dibahas. Makanya kenapa transaksinya harus yang kecil-kecil dulu supaya resikonya tidak tinggi. Contoh ya, ini kita bahas lagi, barangkali ada yang belum atau lupa gitu kan, belum update. Di sini kita lihat 18.000 US dollar ya. Wong itu aja udah banyak banget, berapa kalau dirupiahkan kan gitu. Nah, bagi penyedia jasa gitu kan, ini jasa nih ya, masuknya nih Daword ini ya, sampai ngeluarin 18.000 dolar gitu, US dollar. Siapa yang mau nanggung risikonya? Kalau uang yang ratusan juta lah kita anggap ya, buat ngebiayai 10 pioners itu gitu, ternyata lama uangnya keluar ya kan, open mainnet-nya masih lama. Silakan saja kalau mau melanjutkan yang seperti itu, silakan gitu ya. Makanya kenapa ya, ini para penyerok lah kita anggap gitu kan. Itu jadi kalau dengan banyaknya transaksi semacam ini, mainnet terbuka akan lama. Ya karena apa? Ya tidak bersatu. Terus resikonya juga tanggung sendiri. Ngabisin uang ratusan silahkan. Uang disuruhnya itu yang kecil-kecil dulu, ini langsung yang gede ya. Jadi kalau misalkan gerendeng, misalkan ngeresulo gitu kan, wah ini lama open mainnet-nya, rasain sendiri. Suruh siapa investasi sebesar itu, berkontribusi sebesar itu, dana ratusan juta gitu. Dorisin sendiri menyarankan. Nah, ini salah satu contoh juga GCP yang tidak disarankan. Ini udah bukan GCP lagi kan gitu loh. Oke ya, bisa dipahami yang sampai di nah ini kan risikonya juga meningkat. Padahal ya itu segitu aja yang di Korea yang transaksinya aktif, bahkan dengan GCP aja meningkat, apalagi yang dengan dia nggak mikir ke situ mungkin ya gitu loh, yang memberikan penjelasan ini itu. Oke, kita lanjut. Oleh karena itu, yang kita butuhkan bukanlah pola pikir berusaha menyelaraskan segala sesuatu dengan nilai 1 pi 314159 katanya. Sebaliknya, kita perlu mendukung para pionir yang bersedia berani melakukan pembayaran dalam jumlah besar. Oke, secara historis tidak ada perusahaan yang menerima cryptocurrency. Ya memang betul gitu, karena koin digital itu kan cuman koin digital Pi Network, sebenarnya mata uang, bukan cryptocurrency biasa, termasuk penerbangan untuk perjalanan ke luar negeri. Di sini dia udah sama salah paham ya. Siapa yang mau menerima? Ya tidak ada gitu, kecuali kalau harganya bisa serempak, dijadikan barter peer to peer.
Makanya kenapa dipromosikan terus-menerus gitu loh, diajak bersama-sama untuk berkontribusi, memahami, mengadopsi GCP benar-benar ini ya, itu supaya lebih paham lah intinya. Oke. Kini era baru telah dimulai. Jika semakin banyak agen perjalanan yang memanfaatkan hal ini dan meluncurkan layanan tambahan Pi, pembayaran Pi dapat dipastikan akan menjadi lebih lazim dan melampaui batas negara. Ya benar, Pi memang lintas batas gitu loh. Cuman tidak harus dengan pembayaran sampai ratusan Pi begitu gitu loh maksudnya. Kalau dia benar asumsinya ya gitu. Jadi apa sih namanya, bisa terus berlanjut menjadi lazim pembayaran dengan Pi, bener kayak misalkan pilot waktu itu ya. Terus apalagi banyak lah yang tim-tim hackathon kemarin ya yang melakukan uji coba lintas batas juga gitu. Terus kuncinya adalah memahami dan menerima margin keuntungan dari penjual ini, karena setelah mainnet terbuka terbentuk, nilai Pi akan ditentukan secara real time oleh bursa. Wah, ini ternyata dia berpikirnya jauh ya. Iya ya, benar. Dan transaksi akan difasilitasi dengan mudah melalui integrasi aplikasi. Namun selama pasaran tutup, kami memerlukan partisipasi banyak bisnis. Iya berarti asumsi orang ini nih, Daward ini seperti ini ya. Selain itu, seiring meningkatnya permintaan akan layanan seperti perjalanan, hotel, makanan, dan biaya pendidikan, dan semua transaksi dilakukan menggunakan Bitcoin. Skenario di mana permintaan melebihi pasokan akan muncul di pasar Pi. Ini akan membuat nilai Pi menjadi lebih kuat selaras dengan nilai yang Anda inginkan. Nah, sebenarnya kesininya itu dia ada harapan sebenarnya, bisa aja lah mungkin maksudnya kalau sementara ini 500 Pi dulu, ini anggap sebagai langkah awal, mungkin seperti itu ya. Kalau dari Mengadun Tangkep nih gitu pembahasan ini, dia memberikan langkah awal kepada pioners atau siapapun yang ingin melakukan virtu jasa ya gitu, dari 500 Pi dulu. Mungkin kesananya kalau misalkan saking seringnya, mungkin nanti akan tinggi sendiri harga Pi itu. Misalkan turun dari ini udah mulai langka nih Pi, turun jadi 400, 300, 100, 10. Nah, mungkin untuk masa depannya baru terbentuk GCP. Mungkin seperti itu ya kalau Mengadun Tangkep nih dari bahasanya seperti ini gitu. Oke. Kita bisa lanjut ke pembahasan Pipul lagi ya. Nah, makanya kenapa dikatakan sama Pipul, kita semua mengakui bahwa pendapat tentang harga Pi dapat bervariasi ya, seperti tadi contohnya gitu. Tetapi penting untuk dipahami bahwa tidak semua harga dapat mengarah pada keberhasilan. Oke. Ya jelas ya, mau harga berapapun silahkan berasumsi, tapi bisa nggak gitu loh mengarah keberhasilan. Misalkan contoh yang tadi, bukan harga GCP, yakin nggak bakal berhasil, bakal open mainnet, open mainnetnya malah ditunda ya kalau misalkan harganya nggak bersatu ya. Nah, terus jaringan Pi dan pembukaan jaringan utamanya tepat waktu. Saya pribadi percaya bahwa GCP 314159 dapat berhasil menyelesaikan tugas mulia ini. Beberapa pelopor anti GCP nih mungkin tidak mengerti mengapa perlu bersatu menjadi 314159. Kenapa ya? Sebaliknya, mereka mengklaim itu tidak mungkin terjadi, tidak dapat memberikan bukti atau teori yang dapat dipercaya untuk mendukung klaim mereka. Ya cuma ngomong doang lah kasarnya, seperti itu tinggi banget nggak bakal terjadi katanya gitu kan. Namun tidak mungkin hanya pendapat mereka, tidak mungkin tuh hanya pendapat mereka saja. Beberapa orang bahkan pergi sejauh menulis komentar terhadap GCP. Jadi maksudnya gini, orang yang dikatakan people anti GCP ini ya, dia hanya bisa berkomentar gitu loh, tapi tidak pernah merasakan real ya
itu transaksi secara transparan atau terbuka dengan harga GCP yang peer to peer gitu loh. Makanya aku bilang nggak mungkin ya, karena tidak pernah merasakannya gitu. Bagi siapa pioneers yang sudah merasakannya, yang di Nigeria, di Afrika, terus di Vietnam, di Filipina, banyak di berbagai negara gitu, bisa percaya ya karena mereka sudah merasakannya, hasil dari peer to peer GCP. Makanya kenapa di Indonesia itu susah ya. Nah kabarnya kan nanti bakal ada open mainnet mandiri. Kalau memang harganya GCP ya gaskeun, coba tuh yang nggak percaya gitu loh, sehingga bisa merasakan dan tidak hanya bisa berkomentar ya. Oke, kita lanjut ya, semoga bisa dipahami. Aku ingin mengucapkan terima kasih atas kepedulian mereka. Aku menolak untuk mengomentari mereka. Jadi mungkin karena banyak ya di people juga gitu, bisa dikatakan mendapatkan serangan kayak gitu-gitu, makanya people bilang seperti itu. Jadi maksudnya nggak usah dibalas komennya aja, mungkin kata people seperti itu. Tapi Mang Adun sih kalau cuman miring-miring dikit sih komentar gak masalah lah ya. Kita coba luruskan, kasihan kalau yang belum paham ya, biar paham. Seperti itu, bareng-bareng kita satu, Bhinneka Tunggal Ika. Mang Adun selalu menegaskan soal itu ya. Oke, saya percaya pada law of attraction. Nah, ini bahasa Inggris nih. Law of attraction itu hukum atraksi. Itu Mang Adun tumben bisa bahasa Inggris. Tadi udah gua terjemahkan. Itu ya. Jadi hukum atraksi itu bisa dikatakan hasil dari sebuah perbuatan gitu loh ya. Saya percaya pada law attraction. Kita harus fokus pada diri kita sendiri dan jangan pernah mencoba mencegah orang lain berhasil. Ketika kita mengambil jalan yang benar, kita akan menarik dukungan lebih banyak orang. Itulah kekuatan berpikir positif. Ya iya betul ya. Jadi kalau kita berpikir positif, terus kita mengambil langkah yang benar gitu, tidak mengada-ada atau apa, orang tuh bakal ngedukung, bakal menjadi sebuah daya tarik juga, sehingga orang tuh mau bergabung. Seperti itu ya. Selama langkah kita benar ya lanjutkan gitu, jangan takut. Oke? Siap ya, thank you buat semuanya yang stay selalu di channel Mang Adun. Yang baru gabung, Mang Adun ucapkan selamat bergabung ya. Jadi ayo sama-sama kita belajar ya, sama-sama kita terus berpikir positif terhadap Pi Network. Ini kerja keras yang jangka panjang, jadi harap bersabar ya. Maklumi, dengan tenang santai kita jalani aja dulu yang ada gitu loh. Jadi jangan terlalu baper-baperan lah, biasa-biasa saja. Karena apa? Karena proyeknya masih terus berjalan. Ingat, jaga HP ya. Mang Adun juga mengingatkan jangan sampai rusak ya. Terus perasa sandi juga jangan sampai hilang. Kalau misalkan ada kerusakan di HP, masalah itu buru-buru disimpan alamat email, terus pokoknya semua nama pengguna, sehingga ketika kalau misalkan ada apa-apa nih kayak Mang Adun waktu itu HP rusak, itu bisa dipulihkan kembali akunnya. Itu penting, jangan dianggap sepele ya, karena kan kadang mungkin kita lupa nyimpen atau gimana, sehingga aduh HP gue rusak nih misalkan gitu, mana gue lupa sandi lagi, lupa nama pengguna, lupa email. Itu jangan sampai. Jadi sebelum terlambat kita harus bisa menjaga semuanya ya. Oke, Mang Adun ucapkan terima kasih. Kita saling mendoakan sehat selalu ya, dimanapun berada gitu. Diberikan kelancaran dalam rezekinya, diberikan keberkahan juga rezeki usaha semuanya. Oke, Mang Adun pamit undur diri dulu. Nanti kalau ada informasi selanjutnya, Mang Adun bakal update lagi ya. Thank you buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.